Memang terlalu lama untuk melewati semua ini di antara ketidakpastian peperangan melawan Jepang. Kadang aku mengingat Amina dan menuliskan semua perasaanku di atas kertas-kertas tipis, lalu kutaruh di dalam map coklat besar. Di sana pula aku tulis rupa-rupa rencana menikahinya dan kembali ke Timor. Tanggal 20 Desember 1943, akhirnya aku menikahi Amina yang sudah berganti nama menjadi Yohana. Tak ada resepsi istimewa. Aku menikah di saat lengan kananku ini sebenarnya belum pulih benar. Tuan Freden bisa datang sehari kemudian kepada kami dan mengucap selamat kepada kami. Well, ya ini pakai bahasa Belanda ya. Saya juga kurang terlalu ini. Well, gefeliciteerd. Selamat ya, katanya sambil terus membujukku agar istriku bisa tetap bekerja di rumah mereka. Si kecil Ludwig terus menanyakan kabar Amina. Ia sedang terserang cacar sekarang. Kuharap kau mau mampir ke rumah ya. Sang tuan masih saja berharap. Setelah 2 bom atom jatuh di negeri mereka, banyak serdaru-serdaru pendek bertopi aneh itu mulai meninggalkan kota Semarang. Dan lucunya, aku malah belum hafal sama sekali dengan lagu Kimigayo. Saking seringnya lagu itu diputar oleh radio-radio. Sebuah propaganda, kira. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sebulan kemudian, lagi-lagi istriku mengalami keguguran. 2 kali sudah aku memupus kenyataan untuk memiliki anak. Tanggal 23 Februari 1947 jam 5 pagi, nenek melahirkan bosong punya Mama Rika di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. 2 suster ordo Fransiskan yang baik itu membantu persalinan nenek kenang kakek. Sejam kemudian, seorang di antaranya menanyakan kepada kakek, siapa nama Tuan Soleman? Siapa namanya Tuan Soleman? Elizabeth. Kakek menyaut dengan sigap, diiringi derai tawa kedua suster. Tanpa rencana, hanya detik itu juga yang menyadarkannya bahwa ia beserta istri dan putri mungilnya sedang berada di dalam sebuah kamar yang bersih di rumah sakit Elizabeth. Beta senang akhirnya kau pulang, Say. Leonasi si mata kucing begitu bahagia menyambut anak lelakinya. Sesuai tradisi orang Dawan, Say adalah nama kampung yang diberikan orang tua selain nama baptis. Ia bahkan terang-terangan memuji keberhasilan putranya meminang gadis Jawa. Ia membunuh beberapa ekor babi dan sapi untuk merayakan kepulangan anaknya, juga menantu dan cucunya yang cantik. Lu juga yang punya tanah ini, sawah dan kebun kelapa, apel dan jeruk, juga sapi-sapi dan babi-babi di kandang, adalah juga lu punya milik. Leonasi selalu mempersiapkan harta warisan untuk orang-orang yang dikasihnya. Meski kelak, warisan itu pula yang membuat banyak sekali perpecahan di dalam keluarga kakek, karena selalu saja ada yang maruk di antaranya. Terima kasih. Saya akan membacakan sebuah bagian dari serial puisi saya yang 3 minggu lalu dimuat di koran Tempo. Onita 1. Aku pernah terbata mengucapkanmu sebelum menggigil di tengah guyuran hujan sambil berupaya menjaga air matamu yang santun. Mengibaratkanmu sebagai seorang bocah 10 tahun takkan pernah mengganggu tidurmu yang keras kepala. Aku yang ingin terus memahamimu mesti belajar memindahkan angin yang telah telanjur mengenakan bajunya pada lengan mungilmu. Di balik lekuk senyummu ada sebuah padang tempat puluhan ekor kuda berkejaran dan mengayunkan kaki mereka ke arah masa kecilmu yang bersahaja. Sesekali aku ingin mengantarkanmu ke gereja sambil menungguimu mengajarkan perang Daud melawan Goliat kepada murid-muridmu. Sebab keras kepala adalah juga milikmu yang dengan gembira kau benturkan ke dasar hatiku. Kecapi yang kugantungkan di dalam ganda rusa telah kau perbaiki. Dentingnya adalah Mazmur yang membawa kita kembali ke sebuah padang tanpa domba atau serigala, juga gembala yang bersedia berkorban demi kawanannya. Hanya kita, sepasang kambing yang kelak disingkirkan dari kelompok kanan, tapi begitu berbahagia menikmati sisi kiri yang luas dan lapang. Aku menjagamu kini dengan api yang membakar, dada yang menyala, dan kepala yang penuh dengan minyak.
Kau mengurapiku dengan doa. Aku mencium keningmu dengan rasa syukur tak terkira. Kita berjalan ke arah sungai yang mengalir. Tempat madu dan susu tak lagi kita perlukan. Sebab aliran itu, sebagaimana kita percaya, kelak mengantarkan kita ke Kanaan. Tempat kita dapat menangis puasnya setelah menghirup aroma matahari gurun yang asing. Nemata 2017. Ini puisi agak lama, tapi mudah-mudahan bisa cukup kontekstual dengan kondisi kita hari ini. Judulnya musuh bagi angka-angka. Musuh bagi angka-angka. Barangkali aku tengah bermusuhan dengan angka-angka. Di lingkar tepi jalan dinding, mereka menyesaki tiap tempat tanpa menyisakan jeda, membuatku merasa bertambah tua lebih cepat dari semestinya. Mereka menyesaki tiap tempat tanpa menyisakan jeda, membuatku merasa bertambah tua lebih cepat dari mestinya, dan rindu menjadi sesuatu yang memiliki batas kadaluarsa. Mereka melekat di tombol-tombol telepon genggam dan berjejal di layarnya yang menyala. Setiap ingin menghubungimu, setiap itu pula aku takut. Yang menjawab hanyalah deretan angka bersuara palsu. Di pejamku ada bilangan minta dereka, dijaga pada pecahan ingin diterka. Duduk melangkah menyebut namamu, apapun yang aku lakukan, kepalaku gaduh penuh bikin angka-angka. Seolah kutukan kutuk hidupku yang tersusun dari rumus matematika. Senja saat ini seperti anak kecil yang aku yakini belum kenal angka-angka. Wajahnya memeras saga, mungkin mual melihat ular yang tak terhitung sebanyak berapa. Perlahan di tiang listrik, di tembok-tembok dan pepohonan, bermunculan wajah-wajah asing, lengkap dengan angka-angka. Meminta siapa saja di jalan itu memikirkan nama tertentu di hari pemilu. Kau ingat hari itu? Pemilu beberapa tahun lalu. Kita abaikan perintah negara untuk mencoblos. Di remang-remang kamar kos, kita abaikan perintah negara untuk mencoblos. Kau dan aku menelusuri tubuh satu sama lain, mencari apa saja yang bukan wajah, nama atau jentik-jentik angka yang asing. Lontar Juli 2008. Nadia T. Ya, saya punya satu sisi yang baru saya tulis sekitar 2 bulan lalu, karena harus berhubungan dengan orang-orang yang menjadi korban dari sengketa agraria yang terjadi di Kajang. Judulnya Menyadap Luka. Kepala nisan kita menuju, melaju di antara rimbun putih hijau. Kau tahukah darah siapa mengalir lewat luka-luka batang karet? Kuharap kau catat lekat-lekat pada ingat, sebab kita mesti terus melawan lupa. Memang ada sekelompok manusia yang berbahagia bila kita amnesia, melupakan sejarah, bergetah air mata. Kepala nisan kita menuju, mendekat ke tapal batas yang muram. Rumpun semak pakis, kerdil nyaris tak pernah mengenal matahari. Setetes getah berkhianat dari cawan di bawah talang, mengental pada tonjolan akar. Kau tahukah siapa menebang jagung dan menukarnya dengan cairan putih susu yang tak bisa diminum ketika haus lengket di tenggorokan? Kepala nisan kita menuju, seseorang menggiring kerbau di tepi jalan. Keras di alu sadap tak bisa menyangkal kenangan tentang letusan senapan dan orang-orang yang bergelimpangan. Dan seperti irisan pada kulit pokok itu, luka pun akan mengering dengan sendirinya. Tapi bekasnya mendengungkan peringatan bahwa di sana pernah ada sayatan yang begitu dalam. Kajang 2013.